bener. Hah? Kamu masih mau kerja di sini nggak? Hah? Masih mau? Acara kamu yang satu udah bubar loh. Kan acaramu kan tinggal ini aja. Podo sama. Jupe dan Ibu Sri, selamat sore. Jangan panggil Sri. Terus panggil siapa? Karena udah jadi artis. Namanya sekarang bukan Sri. Siapa dong? Panggil saya Wulan. Dengerin dulu. Dengerin ya. Ada alasannya. Ada alasannya. Mama saya nama aslinya adalah Sri Wulanti. Wulandari. Sri Wulanti. Jadi sekarang karena jadi artis, nggak mau. Mama Sri di mana? Nggak dijawab. Mama Wulan di mana? Lagi Baru makan. dijawab. Wulan dan Yuli. Ibu Wulan Peres. Julia Peres dan Wulan Peres. Ini tiba-tiba belum kawin udah punya anak aja, Jupe. Ini keponakan saya, anaknya adik saya, Anggi. Ini namanya Jonathan, dia tinggal di Belanda. Oh. Noton. Oh, namanya dipanggil Noton. Noton. Oh, Noton. Oke. Nah, di awal tadi kita sudah membahas tentang pertikaian antara anak dan ibu. Tadi di BT sudah ada Marsanda. Nah, melihat dari kondisinya Marsanda sama ibunya, seperti apa sih tanggapan Jupe? To be honest, jujur, oke gini aja lah. Aku tipe orang yang nggak pernah mau ikut campur ke masalah orang karena masalah aku udah terlalu banyak. Tapi dalam hal seperti ini kita harus menyikapinya seperti ini dan saya rasa semua juga harus tahu di mana kita harus menempatkan diri kita. Ya kan? Jadi apa yang saya lihat Rumah saya sendiri. Rumah saya sendiri. Oh iya. Terus. Jadi kasus adik kita ini semua juga pada ada yang pada udah saya termasuk orang yang nangis. Saya kenal dia, saya ngerasa kasihan gitu. Kayaknya dia butuh dukungan. Nggak hanya dianya juga, tapi ibunya juga butuh dukungan. Mereka ini keluarga. Siapa kita berani menjudge mereka? Mungkin ada satu hal yang mereka tutupi yang Kita publik nggak nggak tahu. boleh tahu dan kita harus hargai itu. Saya rasa yang saya ingin katakan adalah buat seluruh pemirsa Indonesia, pemirsa Soimah, bahwa bagaimanapun juga orang tua kita harus respect apapun yang terjadi. Saya sama mama saya sering sekali selisih paham, selisih paham bukan berarti kita harus bermusuhan. Selisih paham itu normal, karena kita hidup nggak mungkin selalu beriringan, nggak selalu yang kompak, nggak mungkin. Kadang-kadang kita, mama aku mau ini, mama nggak mau, ya udah. Tapi nggak apa, tapi tetap kita harus bersatu. Jadi apa yang saya alami sama mama saya, semua kita kompak. Cuma masalah laki aja gak kompak. Itu dia yang mau saya tanyakan sama Jupe. Waktu itu gara-gara si lakinya, si Gaston ya, kan bertengkar sama emaknya. Nah, tapi dengan berjalannya waktu udah bisa akur lagi nih. Apa sih yang akhirnya bisa membuat akur lagi waktu itu? Kita nggak pernah berantem. Tapi memang kita kayak begitu, orang Betawi kan begitu. Kalau ngomong kan kayak orang berantem. Kemana lagi? Emang begitu sifat kita. Tapi setelah kita ngomong, besoknya kita telepon-teleponan lagi, kita baik lagi. Punya karakter lagi. Kita berdua punya karakter yang keras, yang kuat. Kalau kita nggak suka, kita pasti bilang langsung. Dan kemarin itu posisinya memang apa yang saya pilih itu yang terbaik buat saya. Dan saya menghargai, pada saat itu saya menghargai pilihan saya. Walaupun akhirnya tetap nggak jadi. Tapi itu oke, itu pilihan orang, pendapat orang tuh enggak. Iya, harus berjuang dulu dong. Berjuang dulu walaupun nggak jadi. Yang ada istilahnya. Tak coba maka tak sayang. Dicoba dulu baru sayang. Kalau yang saya tahu tak kenal maka tak sayang. Kalau Jupe beda ya. Tak coba maka tak sayang.
bubar. Nah, kalau dari Mama Wulan sendiri, akhirnya bisa akur lagi sama Jupe nih gara-gara si Gaston waktu itu. Sebenarnya sih kita akur ya, cuman ya itu masalah nggak akurnya itu cuma masalah satu. Kalau masalah hal segala apapun akur, sebenarnya enak-enak aja kita. Masalah laki aja Nah ya? itu kalau udah bahas masalah yang satu itu tuh udah mulai kita perang dunia. Ya, udah tuh. Tapi itu nggak kenapa akan berakhir. ini kan Jupe, saya dengar kabar ada kita lihat foto, kita lihat foto aja dulu nih. Ini juga. Nah, Maulan, ini Jupe jarang-jarang cium tangan. Woi, jangan lari, sini. Ayo, ayo. Kamu jangan adu domba saya. Saya belum bilang ini. Bantu, tak bantu nanti bantu sini. Percaya tuh karena aku sih. Mama udah langsung aja ke rumahnya. Mah, ini kan juga pemain bola. Emang Jupe ini sama bola itu suka banget ya. Cium tangan lagi, gimana tuh perasaan Maulan? Emang itu dia cium tangan siapa? Si Diego. Bukan. Diego. Orang tatone podo. Tatonya sama. Oh, iya? Gimana tuh melihat foto Jupe begitu, Mah? Ya gimana ya, saya ngeliat tangannya doang, soalnya nggak ngeliat orangnya. Saya kalau ngeliat orangnya saya akan marah. Tatonya sama. Nih, Nih. Tatonya sama. Tatonya sama Tapi lukisannya. palanya kenapa nggak ada? Palanya baru dimakan sama Jupe. Gelangnya Bu, gelangnya. Pemain bola lagi, gimana tuh? Ya, Kalau gimana? memang itu memang tangannya Diego, gimana perasaan Mama? Tapi saya belum yakin kalau itu tangannya Diego karena belum tahu persis ya. Bisa aja tuh tangan siapa aja yang banyak tato. Gitu. Emang siapa itu? Pe? Orang pas rinduk aja juga banyak yang banyak tatonya. Pas rinduk. Yang tukang panggul. Iya, kita kan nggak tahu. Benar, kayaknya Nah, iya Mama kan? Wulan belum yakin kalau itu adalah tangan Diego. Iya. Tapi itu sebenarnya tangan siapa setelah yang satu ini? Tetap disimak. Masih disimak! Emang iya masalah buat Itu apa namanya yang kemarin nyanyi dong. yang mana? Yang lagunya dong. Lagu Eka? Pelet cinta. Pelet cinta. Pelet cinta. Saya mau pelet cinta saya yang baru ini. Saya mau pelet cinta saya yang baru ini. Coba nyanyi buat dia. Saya mau pelet cinta. Ini lagu buat pacar saya yang Ada juga. Sunatan bedoknya sunatan lo. Oh, ini buat nggak tahu ini pacar apa temennya Jupe. Langsung referennya aja. Buat dia, buat dia. Siapa namanya? Nggak usah kasih tahu. Pura-puranya, jadi apa nyebutnya enak? Nggak usah. Nggak Dia usah. pokoknya. Si dia playboy kalau Playboy kampret. Ya tapi memang cocok juga sih. Emang cocok kampret. Tapi lo mau juga ya? Tapi kenapa ya si Jupe ini kok nggak kapok-kapoknya deket sama pemain bola? Benar, Bu. Nggak jadi sama yang pemain bola ini, gandeng sama yang pemain bola lagi. Emang kenapa sih kok seleranya sama pemain bola terus? Sebenarnya Emang bola-bola yang lain nggak
bagus ya? Enggak, saya lagi nggak deket sama pemain bola. Saya lagi... Dia orang drama. Iya. Ngomong. Aja ngomong. Nathan apa ngomong ada berapa? Nathan ngomong apa? Sayang gitu sayang. Asli, kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku kasih kamu 500.000. 500.000 5 juta. Ngomong. Jangan. Jupe, silakan duduk ke situ. Nih. Jupe, duduk. Mana dia? Ya ada. Kamu bilang nggak? Bilang. 5 juta saya kasih. Ayo sayang. Ganteng, cakep. Ayo, buru, ayo. Siapa? Ngomong apa tadi? Ada Ngomong apa tadi? Ngomong apa tadi? Nggak usah. Dido pacar sama Jupe. Itu anak siapa? Katanya, Siapa itu? Ponakan. jangan marah dulu. Tadi dia bilang, Jigong pacaran sama Jupe. Wah, Diego. Udah, Pe. Nggak usah ditutup-tutupin, Nggak. Pe. Kenapa sih? Enggak. Lagian kenapa lu pacaran sama... Kamu tidur di luar ya? Lagian kenapa sih pilihannya sama pemain bola mulu nggak kapok? Kan udah disakiti juga. Sebenarnya lebih ke aku tuh bukannya mau pacaran ya. Mungkin karena sekarang kan saya sebagai duta sepak bola saya sangat peduli sepak bola Indonesia gitu. Jadi saya sekarang kan saya punya S1 yang saya pikir saya harus manfaatkan. Saya baru bergelut sebagai pengacara dan sekarang saya pengen menjadi pengacaranya kepada semua olahragawan di Indonesia. Jadi memang kebetulan ketemu dia lagi, olahragawan dia lagi, dia gitu aja. Oh, jadi sebenarnya bukan nggak sengaja harus pemain bola sebenarnya, Nggak, tapi memang nggak sengaja. bergelutnya di situ lingkungan sebenarnya yang menjerat Jupe untuk jatuh cinta kepada pemain bola. Nah, ini kan ujung-ujungnya pemain bola. Mama Ulan padahal nggak suka Jupe pacaran sama pemain bola. Gimana kalau temen-temennya pemain bola mulu? Saya juga bingung mau jawab. Kalau menurut aku harus berantem lagi biar seru kayak dulu. Penonton! Kalian harus tahu ya, surga di bawah telapak kaki ibu. Atau itu. Jadi jangan pernah berantem sama mama kita. Sekali kita dikutuk jadi batu, gue mau begini. Si Jupe sekarang baru bisa ngomong surga di telapak kaki ibu. Dulu berantem tetap milih si Gaston. Sekarang baru bisa gitu. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menurut kalian, menurut Mama Wulan juga apa sih sebenarnya yang menyebabkan anak dan ibu itu berantem dan sering ada masalah, walaupun kadang-kadang anaknya itu sebagai tulang punggung keluarga lah, Ya. apalah. Ini pemikiran saya ya. Kenapa anak dan ibu sering berantem? Karena ibu itu kan mereka yang membawa kita keluar dari perutnya selama 9 bulan dan cinta ibu ke anak itu nggak pernah akan hilang. Memang ibu tuh pedes kayak gitu ngomongnya, oh ini. Karena apa? Sebenarnya ibu tuh pengen jaga. Dulu saya sempat bingung sama mama saya, kok saya dimarah-marahin mulu ya? Sekarang saya sudah besar, saya mengerti kenapa mama saya marahin saya, kenapa mama saya melakukan itu. Setelah saya dewasa, saya mengerti bahwa marahnya mama saya kepada saya selama itu karena mama saya cinta saya harus menjadi orang yang baik. Coba bayangin kalau seorang ibu membiarkan anaknya, contoh ya, misalnya ada anak kecil, anaknya lagi main colokan, tanggung jangan nih, gue lagi pinter. Saya mau bayangin, katanya suruh bayangin. Oh iya. Contoh nih ya. Contoh. Misalnya ada anak kecil, anak bayi, anak umur 5 tahun, lagi main colokan. Karena ibunya terlalu sayang, apakah seorang ibu itu akan membiarkan anaknya kesetrum apa kagak? Diapain sama ibunya? Marahin kan supaya sadar ya. Nak, jangan nak, nanti kamu kesetrum. Kan anak kecil kan nggak mungkin. Jangan sayang. Pasti kan harus yang agak-agak, jangan sini, gitu loh. Jadi Kalau aku juga beda. Anak saya main colokan. Ayo. Tapi kan tujuannya baik juga. Ini kesetrum kamu ini. Emang anak Bandung ya. Emak lo ya.
berantem, makanya hari ini saya akan mengundang psikolog untuk menguraikan apa sih sebenarnya yang menyebabkan itu. Silakan masuk tamu saya. Elizabeth Santosa. Oke deh. Monggo silahkan duduk. Aduh, psikolog saya kan cantik-cantik ya. Nah, kita akan ngobrol dengan psikolog tentang apa ya? Apa yang menyebabkan antara anak dan orang tua berantem. Setelah yang satu ini tentunya. Masih di Soima. Masalah buat kok. Selamat sore Mbak Elizabeth. Selamat sore juga. Nah, tema hari ini kan membahas tentang pertengkaran antara anak dan ibu. Pengalaman dari hebohnya Marsanda dan ibunya juga. Oke. Sebenarnya apa sih faktor penyebab konflik ibu dan anak itu terjadi? Oke. Bisa macam-macam, ya kan, membesarkan anak bukan hal yang mudah begitu ya. Ya kan Bu ya? Ya, membesarkan Mbak Jupe, membesarkan itu tuh bukan hal yang mudah. Tapi kuncinya adalah biasanya ibu yang happy atau bahagia lahir batin itu biasanya hubungan dengan anaknya juga bagus dan strong. Tapi bisa jadi konflik ibu dan anak bisa jadi karena usia anak. Anak kan kalau remaja kan juga bisa jadi memberontak, ya kan ya. Tapi pola asuh, kalau ibu sama ayah ibaratnya apa ya, bukan akur atau damai. Kalaupun memang harus berpisah baik-baik, nggak ada konflik macam-macam. Itu kan akan secara tidak langsung termanifestasi sama perilaku anaknya. Jadi keluarga itu ibaratnya seperti anggota tubuh. Kalau ibu misalnya leher atau kepala, anaknya kaki. Kalau ada satu masalah itu mempengaruhi yang lain. Mama ada masalah, anak juga. Anak ada masalah, ibu dan keluarga yang lain juga. Jadi saya melihatnya sebagai suatu fungsi keluarga yang memang ada masalah di dalamnya. Tapi kenapa bisa terjadi? Banyak faktornya. Bisa karena anak, bisa juga karena dari orang tuanya. Ya. Nah, biasanya kalau orang tua sama anak itu kan pasti lahir batin. Nah, tadi Mbak Elizabeth mengatakan bahwa harus lahir batin biar ada terjadi ke keluarga, chemistry juga lahir batin. Ya. Apa yang menyebabkan nggak lahir batin? Padahal ini orang tua sama anak. Ibu atau orang tua yang tidak bahagia biasanya kalau kita nggak bahagia berantem sama suami kita, yang kena siapa? Anaknya. Anaknya mulu kena. Aduh, Mak bapak berantem anak yang kena. dari hati ya ngomongnya ya. Terus memang ada karakter anak juga yang memang nggak gampang, benar ya Bu ya? Karakter anak, ada satu anak yang baik-baik aja si kakak, tapi si adek misalnya Susah diatur. Iya, susah diatur. Jadi itu nggak bisa dilihat dari mamanya yang salah atau anaknya yang salah. Kita harus lihat dulu, telusuri masalahnya apa, gitu. Mungkin apakah pola hidup itu juga pengaruh, dan pola hidup yang seperti apa sih biar bisa keluarga itu harmonis? Yang harmonis yang pasti adalah ada kedekatan. Nggak usah terlalu banyak frekuensinya, tapi kualitas. Iya kan, yang penting kualitas. Ketika kita duduk bareng, suasana nyaman gitu ya, kita bisa ngobrol, bisa curhat. Nah itu ada keterbukaan antara ibu dan anak, itu yang bagus. Biar buat apa? Istilahnya gini, buat apa ketemu
setiap hari tapi tidak ada komunikasi, tidak ada kualitas komunikasi Asik yang main gadget bagus, kan, Bob? ember dibanding waktu ketemu sedikit tapi ada kualitas obrolan yang bagus gitu ya. Conversation, Bu. Jadi memperkuat conversation yang ada di bumi ini. Conversation. Siapa nyuruh duduk? Siapa nyuruh duduk? Berdiri, kerja. Ibu dan anak. Ini kan apaan anak begitu? Deswita udah nggak ada, dia mah kerja sana. Ini acara sepi banget sih, nggak ada ketawa ke TV. Apa serius banget sih? Sepi banget sih acara apa ini? Acara apa ini? Hajar dia. Diam. Senyum. Kecil aja udah ganteng ya. Bentar. Kecil aja. Barusan Nathan bilang gini, saya nggak mau ketemu semua. Aku itu dari tadi udah ngintip-ngintip dari jendela rumah rame-rame kok aku nggak diajak sih. Tetangga rumah yang sebelah yang rempong, yang dari dulu. Kalau nggak ada yang masuk, Deswita izin, siapa izin dia nongol. Tungguin, tak lihat ini Deswita nggak ada di saatnya. Maaf ya, memang ini kan Deswita baru cuti hamil. Saya butuh asisten lagi, tapi bukan cewek. Cabut dulu. Dia pasti nyarinya cowok ya kan, yang ganteng. Jupe, lu cuma menang di bempel. Gue lebih keren daripada lo. Lu cuman menang di ngondet. Gue laki banget nih, lihat. Emang susah kalau mantan ngondek begitu ya. Ada burung di atas loteng. Lotengnya masih goblok. Bekti itu bukannya ganteng. Bukil kan bukan sagon. Aduh, opening dulu berisik. Opening dulu.
Dosoima. Yang paling bagus itu sama gue. Iya. Emang iya? Soima. Enggak gini. Saya tuh kasihan ngeliat kalian semua. Untuk apa sih berlomba-lomba seperti itu? Dilihat dari tata cara tempat dan menurut ilmu feng shui. Doro, tak kasih tahu ya. Sampai ngambil salah satu dari mereka akan hancur acara ini. Enak aja. Makin lucu, makin cukup. Cukup cewek-cewek glodok ya. Jangan saling menghina. Kenapa, Bu? Ya, kamu bilang apa dia Cewek tadi? glodok. Sesama glodok jangan. Beda, Bu. Beda, Mae. Beda. Bedanya apa? Apa Beda. bedanya? Kalau dia jualan handphone, saya jualan DVD. Jangan berbicara lagi. Saya akan menunjukkan kalau memang saya adalah pengganti Deswita yang kredibel. Saya tahu ini sudah segmen 5 Jangan malu-maluin. Saatnya kesimpulan. Baca situ. Udah kesimpulan, ngobrol dulu. Oke, kalau gitu kalau ribut kursi kita main 17 Agustus saja. Ini kurang ajar banget Siapa ini. yang berani-beraninya menggeser saya ke sini? Dia, Mae. Dia kan. Nah, situ. Tarik itu kursi ke sini. Ini adalah penghinaan kelas tinggi. Ini yang Siapapun yang berebut kursi itu harus diusir. Closing pengumuman besok. mulai hari ini Iya. tidak ada pengumuman buat asisten. Loh, tapi adanya apa? Tidak ada apa-apa, adanya adalah kesimpulan. Iya, iya. Silakan Mbak Elizabeth memberi kesimpulan biar ibu dan anak tidak ada pertengkaran, harusnya pola hidup yang seperti apa. Oke, jadi kalau ibu dan anak segala sesuatu satu pasti dari nilai-nilai ya. Kalian memang tidak mudah mendidik anak. Yang pasti siapkan selalu waktu quality time. Terus juga masalahnya banyak orang-orang tua yang memang mau mendidik anaknya tapi nggak tahu caranya. Contohnya banyak orang tua yang permisif. Anak mau apa? Oh dikasih. Soalnya anaknya nangis-nangis ya guling-guling. Iya guling-guling, nggak memberikan yang namanya disiplin. Ya. Anak harus distrap. Kalau dia melakukan kesalahan, distrap. Beda. Kalau kata ibu saya, anak itu bagaikan sebuah kertas putih. Iya. Kita orang tua sebagai penanya. Iya, Betul kan? diisi seperti apa, Bener. jadinya ya seperti apa. Betul. Iya. Betul. Kalau kamu kayaknya nggak ditulis, kamu dilecek-lecek semua. Jadi begitu, apa namanya, waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu yang sangat penting ya, yang sebenarnya yang pokok, menjadi pokok untuk menjaga keharmonisan sebuah keluarga. Iya, benar. Pintar, bisa masuk. Ya, tapi belum punya anak nggak ngerti rasanya Iya, sayang. iya, tapi iya, tapi hari ini saya harus pikir dulu, hari ini tidak ada pengumuman. Dorong kalau saya jadi asisten, Iya, ya, benar ya.